ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. وقيل أنفذ هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رضي الله عنهما 500 دينار فبلغ ذلك الليث ابن سعد فأنفذ إليه 1000 دينار فغضب هارون وقال أعطيته 500 وتعطيه 1000 وأنت من رعيتي. Faqala ya amiral mu'minin inna li min gullati kulla yawmin 1000 dinarin fastahyaitu an u'tiya mithlahu aqalla min dakhli yawmin wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, alhamdulillah malam ini kita kembali dikumpulkan di Mushola Al-Musyawarah dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin secara tematik. Dan ini setelah tawakuf Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah malam ini kita buka, dan ini bertepatan dengan malam 1 Dzulhijjah ya. Jadi kalau dari Nahdlatul Ulama sudah menentukan bahwa besok itu awal 1 Dzulhijjah. Jadi lebarannya 10 Dzulhijjah itu hari Kamis ya, hari Kamis. Dan saya akan mengajak kepada kita di awal pertemuan ini untuk bersilaturahim ke rumah seorang tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, yakni Laits bin Sa'ad. Kenapa? Karena bertepatan dengan sebuah ibadah yang akan kita lakukan dan sangat dianjurkan karena sunnah, hukumnya sunnah muakkadah 'alal kifayah. Jadi jangan sampai enggak dilakukan dalam satu rumah tuh. Kalau misalnya dia punya kemampuan ya, kalau dia punya kemampuan, karena hukumnya sunnah muakkadah 'alal kifayah. Jadi satu, dia akan menggugurkan kemakruhan dari satu anggota satu rumahnya. Kalau kalau emang rezekinya banyak, maka dia akan berkurban dengan setiap anggota keluarganya. Bahkan korban satu orang satu kambing itu ukuran minimal. Korban satu sapi buat 7 orang itu adalah ukuran minimal. Kalau ente punya rezeki satu orang satu sapi itu lebih baik, karena itu buat kendaraan kita. Jangan dianggap bahwa 7 sapi ini harus 7 orang. Enggak, cuma satu sapi itu untuk 7 orang. Maksudnya satu sapi buat 7 orang. Tapi misalnya kita punya rezeki lebih, anak kita ada 2, istri 1, kemudian berkorban 4 ekor sapi, itu lebih baik. Karena itu adalah kendaraan yang akan kita tunggangin melewati Shiratal Mustaqim. Jadi itu yang harus diyakini, bahwa yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik
yang paling Allah sukai adalah mengalirkan darah dari hewan kurban. Makanya itu Allah yarham Mu'alim Syafi'i Hazami sampai boleh kekagaannya jantung pisang dipotong buat netesin darah getahnya gitu. Saking jangan ampe ente nggak ngerjain. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya Ustaz kalau netesin darah misalnya nggak punya kayak ayam, ya nggak apa-apa, dia menjatuhkan darahnya tapi tidak termasuk dengan kurbannya. Kalau secara fikih kurban satu orang satu kambing. Nah ini supaya kita menjadi ada komparasi. Kita akan bersilaturahim ke seorang yang dia sampai membuat khalifah marah karena kalah sedekah sama dia orang. Namanya nih Laith bin Sa'ad. Beliau lahir tahun 94 Hijriah. Biar kalau kita sering silaturahim ke orang yang dermawan, orang yang demen bersedekah, kita akan tertular. Karena kalau kita kumpulnya kepada orang yang hidupnya mikirin dunia melulu, makanya kemarin saya sampaikan kita karena selalu dari kecil itu udah dibikin sebuah kalimat di sekolah tuh waktu SD, hemat pangkal kaya gitu. Itu kan dulu dari kecil tuh pelajaran bahasa Indonesia, hemat pangkal kaya enggak, hemat pangkal keblangsak. Pangkal keblangsak, karena kalau dalam ajaran kita memang harus memberi, bersedekah, nanti Allah kembalikan lebih banyak. Kan hemat dalam bahasa pelit tuh, bahasa yang kemudian membuat orang mau berbagi jangan ente kudu hemat, mau bantuin masjid jangan ente kudu hemat. Nah kita akan bersilaturahim ke sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang lelaki yang bernama Laith bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya berharap betul ini akan memotivasi diri kita. Ayo dong ente, nggak ada jaminan bahwa tahun depan akan ketemu lagi dengan bulan Dzulhijjah. Nggak ada jaminan. Jadi kalau sekarang kita punya niat berdoa, ya Allah berikan saya rezeki, saya pengen berkorban tahun ini. Kan nggak banyak orang yang punya doa kayak begitu. Yang ada dia akan berencana di mana nih yang mengadakan korban. Dia kudu dapat kupon, dari sono dapat, dari sini dapat. Kupon buat kurbannya. Karena banyak orang yang kemudian mereka menjatuhkan diri padahal punya kemampuan. Kalau memang nggak punya kemampuan, yang penting dia punya niat. Karena punya niat itu, bila dia niatnya benar, shadiqun niyah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Itu dalam hadisnya sahih itu. Jadi ada orang nyumbang masjid gitu misalkan, nyumbang masjid sampai 100 juta, diumumin sama Ustaz Jalal di masjid. Kemudian pada saat kita dengar, kita ngomong, ya Allah seandainya saya kaya, saya pengen ngikutin kayak orang itu nyumbang 100 juta, nyumbang 100 juta. Ente dapat pahala orang itu. Itu kayak begitu, cuman shadiqun niyah, bukan bercandaan. Mengarah dapat doang, begitu udah dapat kagak mau sedekah gitu, kagak mau ngasih. Jadi kalau misalnya Ustaz Jalal lagi ngumumin di masjid itu, kalau dengar lagi sumbangan yang gede-gede, berdoa ada tuh, ya Allah saya pengen, itu pahalanya dapat. Karena Allah memberikan balasan sesuai dengan niatnya itu, niatnya. Nah ini malam sengaja kita ngaji hal yang kayak begini supaya kita termotivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan anfadha Harunu ar-Rashidu ila Malik ibn Anasin radhiyallahu anhuma. Telah mengirim, siapa yang mengirim? Harun ar-Rashid, ini khalifah Harun ar-Rashid, ila Malik ibn Anasin, kepada Malik bin Anas, khamsami'ati dinarin, 500 dinar. Tuh lihat, bukannya ulama yang datang ke pemerintah, bukan, tapi pemerintah orang kaya yang datang ke ulama. Ini Malik bin Anas, orang yang beliau mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang dia khawatirkan kalau dia sudah bersama Allah. Malik bin Anas, khalifah ngirimin hadiah kepada ini beliau, ulama besar ini, dengan seharga 500 dinar. 500 dinar itu Bu, Bapak, satu dinarnya 4,5 gram, karena di mata uang emas. Berarti kalau dikali 500 berapa sejalan? Banyak dah pokoknya. Banyak tuh. Dapat hadiah. Bukan dia yang ngetok pintu datang, bukan. Karena engkau adalah orang yang istiqomah di jalan Allah, nanti semuanya akan dijadikan
tunduk kepada engkau. Nah, fabalagha dzalika al-Laits ibn Sa'din, maka sampai kepada berita tentang itu kepada Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini orang alim, tapi dia orang kaya juga. Tapi dia tidak wajib zakat. Nanti ada cerita nih. Orang kaya, tapi nggak wajib zakat. Nanti dalam kitab ini disampaikan, saking dia mempunyai keistimewaan. Nah, sampai berita itu, wah ada khalifah yang dia ngirim hadiah kepada Malik bin Anas 500 dinar. Mic-nya geber-geber ya. Ini karena disaksikan juga tadi sampai 100 orang di TikTok juga, di YouTube juga disiarkan langsung ya. Laits bin Sa'ad mendengar, fa'anfadha ilaihi alfa dinarin, maka mengirim siapa yang ngirim itu Laits bin Sa'ad ilaihi kepada Malik bin Anas alfa dinarin, 1000 dinar. Jadi ini orang nomor 1 saat itu ngasih hadiah kepada Malik bin Anas 500 dinar, dan itu terdengar oleh Laits bin Sa'ad dan dia kirim kepada Malik bin Anas 1000 dinar. Faghadiba Harunu, maka marahlah itu Harun ar-Rasyid, marah, orang nomor 1 dikalahin sama rakyatnya, sehingga dia berkata, a'taituhu khamsami'atin wa tu'tihi alfan wa anta min ra'iyati. Dibilang, aku telah memberikan kepada Malik bin Anas 500 dinar, sedangkan engkau memberikan kepada Malik bin Anas 1000 dinar, padahal engkau rakyatku. Dia marah nih. Makanya kita akan bersilaturahim kepada orang yang mempunyai kepribadian begitu indah. Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya-nya, ada seorang lelaki yang bernama Laits bin Sa'ad, supaya nanti pada saat kita berkorban, ini yang kau akan berikan adalah di hadapan Allah. Ini Laits bin Sa'ad ngasih hadiah kepada makhluk, sampai kayak begitu. Masa engkau diberikan umur panjang, sampai di tanggal 10 Dzulhijjah, kau punya kemampuan, kemudian kau biarkan itu berlalu begitu saja. Coba ada yang punya Al-Quran, buka surat Al-Qasas. Al-Qasas, baca terjemahnya aja. Ada ibu yang punya handphone? Baca terjemahnya aja, bukan Arabnya ya. Nggak ada ya, nggak ada yang punya handphone. Oh, luar biasa, orang nggak ada yang cinta dunia nih yang di sini. Kan main. Atau jangan-jangan kuotanya kagak ada. Itu ada aplikasi Al-Quran nggak Ustaz? Ada, boleh Ustaz dibaca. Biar kita tahu bahwa ente jangan kebangetan silok dengan urusan dunia. Nih dikecilin oleh Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 60. Kalau ada aplikasinya rada cepat nyarinya, kalau di itu kalau nggak biasa lama, apalagi udah lama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sih masih apal kita tempatnya. Al-Qasas 6, surah Al-Qasas ayat ke-60, biar kita ada oleh-oleh, biar kita tahu bahwa yang kau dapatkan itu yang katanya gede, dalam Al-Quran dibilang kecil banget. Ada ayat ke-60, udah ketemu Ustaz? Handphonenya lagi dipakai buat TikTok nih, jadi nggak bisa di. Ada di Al-Quran itu, udah ketemu tadi? Yang mana aja yang dulu Anda? Coba Ustaz, ini ada yang minjem. Tulisannya kecil ini. Biar ibu-ibu, bapak nanti ada oleh-oleh buat apa namanya renungan kita. Udah? Coba bacain dah. Mikrofonnya boleh? Udah ketemu duluan ya. Maaf ya. Ayat 60 ya. Iya, udah ketemu belum? Dah, sini. Kamu temu. Dari belakang nyarinya. Nah iya, udah ketemu udah. Hah? Surat berapa?
surat 28. Nah ini dia 21. Nah ini baca nih. Nanti buat biar nah ayat 60 ini sebelah kanan nih. Oh, sebelah kanan. Oh kacamatanya. Oh antum udah ketemu. Mau baca nih. Yang mana mau baca? Ini kacamata. Nih. Belum ketemu ini mah. Udah dikasih unjuk ini. Paling atas. Iya. Nah, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitu min syai'in wa mata'ul hayatid dunya wa zinataha wa ma indallahi khairu wa abqa wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa-apa saja kekayaan, jahatan, keturunan yang diberikan kepada kamu. Kok kejahatan gitu? Oh. Dan apa-apa kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, tidaklah kamu mengerti. Ya, mohon diulangi, maaf ini mesin rada lama. tahun lama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Nah, terjemahnya. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, tidakkah kamu mengerti? Ah, itu jelas betul tuh. Jadi kalau ada orang yang tidak tertarik dengan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang di sisi Allah yang lebih besar, lebih kekal, kebangetan, maka itu kita mindsetnya kita kudu rubah. Kita akan silaturahim ke seorang lelaki yang bernama Lais bin Sa'ad, yang dia bahkan kepada orang nomor satu saat itu dia nggak mau kalah. Kenapa? Karena berbuat kebaikan. Nah, kalau kita punya sebuah kesempatan untuk mengamalkan perbuatan yang Allah paling suka, tanggal 10 Dzulhijjah sama hari tasyrik, sampai hari tasyrik, kenapa kemudian kau biarkan berlalu begitu saja? Nah, di sini diceritakan Khalifah Harun ar-Rasyid marah dia kepada Laits bin Sa'ad. Faghadiba Harunu wa qala a'taituhu 500 wa tu'tihi alfan wa anta min ra'iyati. Aku aja memberikan 500 dinar, engkau memberikannya 1000 dinar, padahal engkau adalah rakyatku. Kan kebanyakan orang berharap kepada pimpinan, kepada pemerintahnya. Nih kita diajarin, jangan ente jadi orang yang nyerah dalam urusan akhirat. Laits bin Sa'ad bahkan membuat khalifah kalah dan sampai dia marah karena kalahnya urusan sedekah. Kalau urusan yang lain kita boleh bisa kalah, rumah mungkin cakepan dia, mobil mungkin cakepan dia, tapi kalau urusan akhirat ente jangan kalah juga. Masa udah dunia kita keteter, akhirat kita kalah juga. Maka jamaah sekalian berbahagia, kitanya menjadi orang yang harus yakin kalau akhirat ente udah dijamin, dunia mah nggak pantas buat ente pikirin, pasti dunia berkhidmah kepadamu.
Ada orang yang berkata, Ustadz dua-duanya kudu enak, udah pasti. Tapi kebanyakan orang tidak bisa berlaku adil. Contohnya begini, ente buat, nanti kita akan mendapatkan cerita yang dahsyat. Dia ini, Laits bin Sa'ad, dia tidak berani ngomong kecuali telah bersedekah kepada orang miskin 360 orang. Ini kita akan lihat. Kan ada orang bilang begini, dunia akhirat Ustadz, iya. Cuman ente nggak fair. Ketika urusan tanggal 10 Dzulhijjah yang 1 tahun sekali, ente kagak pikirin. Giliran pulang kampung, kadang-kadang sampai pinjol. Pinjol apa pinjol? Pinjaman online. Cuman pengen pulang kampung, habis itu balik lagi. Tapi pulang kampung yang sesungguhnya kau tidak memikirkan. Maka di tempat ini kita akan diceritakan oleh Imam Ghazali ketika Harun ar-Rasyid menjadi kalah dengan seorang lelaki yang bernama Laits bin Sa'ad. Faqala ya Amirul Mukminin. Saat ditanya, ini khalifah marah, ente sedekah pakai 500 dinar, pakai 1000 dinar. Aku sedekah cuma 500. Dia jawab, ya Amirul Mukminin. Berkata dia, menjawab itu Laits bin Sa'ad, wahai Amirul Mukminin, innali min ghullati kulla yaumin alfa dinarin. Sesungguhnya bagiku min ghullati dari hasil bumi, artinya dia punya perkebunan, kulla yaumin setiap hari alfa dinarin, ada dia dapat 1000 dinar. Setiap hari dia punya keuntungan 1000 dinar. 1000 dinar dikali 4,5 gram. Berapa tuh? 4.500 gram, ya juta, karena satu gramnya 1 juta ya. 4.500 juta berarti 4,5 miliar. 1 juta kan 1 gram. Kalau 4.500 berarti 4,5 miliar. Betul ya? Emang kalau mesin lamar ada lama udah. Lagi duitnya kebanyakan ini kita hitungnya ya. Duitnya kebanyakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kita tahu bahwa ini ada orang yang sampai setiap hari pendapatannya 4,5 miliar Ustaz Jalal. Namanya Laits bin Sa'ad. Tuhannya sama Tuhan kita. Tapi ini orang kagak wajib zakat. Bagaimana ceritanya? Ini orang kagak wajib zakat dia. Nanti akan diceritakan dalam kitab ini. Saya ingin mengajak kepada kita untuk kita keluar dari logika kita yang selama ini kelewat sempit. Hidup irit, kemudian kita yang penting kebutuhan kita cukup, kita lupa untuk perjuangan di jalan Allah. Apalagi ini untuk urusan kita. Jadi saya ingin menghimbau biar orang kampung Warudoyong pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun ini akan kebanjiran dia daging hewan kurban dari lantaran berebut orang pada berusaha buat bekal akhiratnya sebanyak-banyaknya. Enggak, bukan buat mereka, buat ente sesungguhnya. Darah yang mengucur pada saat dari hewan kurban itu akan diterima oleh Allah. Dan nanti dalam hadis Nabi SAW, dia punya bulunya, dia punya tanduknya, dia punya kukunya, sedikit pun gak ada yang berkurang. Ketemu di yaumil qiyamah. Kan enak tuh jadi kendaraan kita. Buat kita jadi hidup yang kekal. Kalau buat di dunia, tadi ayatnya sudah dibaca, itu apapun yang diberikan kepada kalian terlalu kecil. Terlalu kecil. Dia bilang, karena aku mendapatkan dari hasil bumi kebunnya, atau dia punya kebun, setiap hari alfa dinar. 1000 dinar. Kalau konversi sekarang 4,5 miliar. Fastahyaitu an u'tiya mithlahu aqalla min dakhli yaumin. Maka malu siapa aku akan bahwa memberikan aku mithlahu kepada orang seperti Malik bin Anas lebih sedikit dari yang masuk padaku tiap hari. Jadi dia masuk 1000 dinar, dia sedekahin 1000 dinar. Karena dengar ada raja khalifah yang dia
Tadi kan fabalagha dzalika Al-Laits bin Sa'ad. Boleh jadi ini menjadi sebuah teguran buat kita semuanya. Ada orang yang sampai kayak begitu. Banyak hikmahnya. Ini lihat, jadi ulama. Dia yang akan didatengin oleh orang-orang yang penting. Bukan ente yang berebut supaya dekat dengan orang kaya atau dengan pemerintah. Bukan. Tapi kapanpun mereka datang, kau harus menjamu mereka sebagai tamu. Tapi kalau engkau bangga dekat dengan orang yang punya kekuasaan, kau bangga dekat dengan orang yang kaya, padahal kau ditawarkan dekat yang maha kaya dan yang maha berkuasa, maka aneh. Jadi kalau kita ngelihat bahwa ada orang yang sampai pendapatannya 4,5 miliar dalam sehari, ini menunjukkan bahwa Allah maha kaya, bukan cuma 1-2 orang. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, ini Laits bin Sa'ad, kemudian dia cerita, karena pemasukanku setiap hari 1.000 dinar. Kalau ini kemudian aku sedekah 1.000 dinar, kan masih ada besok 1.000 dinar lagi. Masih ada besok 1.000 dinar tiap hari. Makanya saya bikin video tuh, saya potong, saya sebarkan di TikTok. Kebangetan banget, udah amalan yang paling Allah suka. Kemudian setahun sekali nawar kalau mau beli kambing, sampai setapis-tapisnya. Di tukang kambing resikonya gede. Ente udah tinggal bersyukur. Mereka dagang kambing itu punya resiko, belum kambingnya mati perjalanan dari jauh. Ente udah tinggal enak. Kadang-kadang begitu nganterin ke masjid, begitu nganterin ke musola atau majlis taklim, nganterin sekambing-kambingnya, nganterin sesapi-sapinya. Kagak ada biaya buat motongnya, kagak ada buat beli plastiknya. Itu banyak yang begitu. Padahal dia harusnya memberikan itu. Siapa yang disuruh nalangin? Lu udah ditolongin motong, coba lu potong sendiri tuh sapi. Beresiko Pak. Itu kalau tukang motong sapi, saat jatuhin kemudian kaki sapi patah, dia menjadi nggak layak untuk dijadikan korban. Ada resiko. Saya sampaikan dalam ngaji pada saat ngaji Fathul Qorib. Karena kalau misalnya menjatuhkan sapi, kemudian dia berontak-lontak sampai patah dia punya kaki, maka dia tidak layak untuk dijadikan korban. Resikonya gede nggak tuh orang yang kemudian kau titipkan hewan sapi korbanmu itu buat kendaraan, ngasih sesapi-sapinya. Sama ongkos motongnya dong kasih. Buat beli plastiknya, buat beli esnya, emang dia kagak minum seharian, belum ngulitinnya. Dikira kagak capek motongin tulangnya, udah gitu minta paha yang paling gede lagi. Kagak ikhlas banget. Lu kalau biar kata boleh emang lu ngambil boleh, cuman kalau emang ente mau dapat pahala banyak, kasih aja semuanya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, ini mudah-mudahan menjadi, karena momennya pas, semoga saya pilihkan ini biar kita tahu, jangan sampai bikin tukang motongnya jadi ngedumel, karena banyak Ustaz Jalal di masjid-masjid, kecuali Al Hidayah nggak ngadain, kalau kata Ustaz Jalal kapok. Kebanyakan resikonya bener, karena kadang-kadang yang nitip itu nggak pada punya pikiran, palanya doang ada, pikirannya kagak. Dia minta dianterin tuh hewan kurbannya sampai ke akhirat, kan nanti dia yang nemuin di akhirat. Ente nganterin sapi dari sini ke Bogor, bayarnya aja bisa 700.000, apalagi sampai ke akhirat. Kudunya berapa ya? Cuman kan nggak pada mikir ke situ, gara-gara kita nggak sering ngingetin, iya motongnya aja ente punya duit dah, ente punya duit beli sapi limosin yang gede, yang 50 jutaan apa berapa itu? Kalau nggak ada tukang potongnya, emang lu bisa motong? Bingung diliatin itu sapi, kan pasti ke ahlinya. Nah, berikanlah biayanya buat mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi kemudian sampai kena hukum fikih, akhirnya menjual itu palanya buat upah. Itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau yang udah dikasih, dibagi nih, itu udah dibagi daging kambing atau daging sapi, udah dapat dong kita, dapat kebanyakan, kita jual nggak apa-apa. Karena udah milik kita. Jadi itu perlu kita bedain. Nah ini dia, wa hukiya annahu lam tajib alaihi az-zakatu.
ma'a an dakhlahu kulla yaumin ma'a anna dakhlahu kulla yaumin alfu dinarin. Dan diceritakan bahwasanya tidak wajib atas Laits bin Sa'ad atasnya untuk zakat, serta bahwasanya pemasukannya tiap hari itu 1000 dinar. Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa nih dia nggak wajib? Kenapa dia nggak wajib? Padahal dia masuk pendapatan setiap hari kulla yaumin alfu dinar, 1000 dinar, 4,5 miliar. Dia tidak wajib zakat karena zakat mal itu kudu ada haul, kudu ada nisabnya. Setiap kali nyampe haul, nisabnya nggak nyampe. Kenapa? Karena duitnya dikeluarin, sehingga dia nggak wajib zakat. Makanya ada dalam Ihya diceritakan orang yang helah namanya, cari-cari alasan supaya nggak keluar zakat. Begitu menjelang haul, tuh hartanya dikeluarin. Ntar begitu habis haul, tuh duitnya dipulangin lagi. Itu helah namanya, dia helah. Itu kalau dalam fikih sah, nggak wajib zakat dia. Tapi di hadapan Allah sambar bedek tuh orang. Diakal-akalin. Tapi dalam kitab Ihya diceritain tuh, diakal-akalin supaya nggak keluar zakat. Nah, Laits bin Sa'ad pemasukannya setiap hari 1000 dinar, tapi lam tajib alaihi az-zakatu, tidak wajib atasnya. Apa yang tidak wajib? Zakat. Kenapa? Padahal dia dapat setiap hari 1000 dinar. Kebayang nggak kayak apa nih orang dermawannya? Sehingga nggak pernah kumpul duitnya. Sampai nisabnya nggak pernah sampai. Di waktu sudah giliran setahun, kan dia harus bertahan selama setahun. Misalnya dia minimal gitu ya. Zakat mal itu misalnya kita sepakati 85 gram. Karena 85 sampai 95 gram. Nah kemudian punya duit misalnya 90 juta. Itu tetap ada sampai 1 tahun. Maka dia wajib zakat. Nah dia kagak nyampe. Padahal setiap hari pendapatnya lebih. Karena dikeluarin terus di jalan Allah. Enggak dikumpulin, enggak disimpan. Karena dia ingin simpan nanti di yaumil qiyamah. Nah, kemudian diceritakan lagi waruya annam ro'atan sa'alat. Kita perlu Pak Ibu kenal dengan orang-orang dermawan supaya wawasan kita luas. Kalau bahasanya Bang Haji Embang, supaya tidak seperti katak di dalam tempurung. Dia anggap tuh tempat udah kelewat nyaman, kelewat luas. Keluar dong supaya ente punya wawasan menjadi orang yang dipertemukan dengan orang-orang yang jor-joran urusan akhirat. Kalau utak-utak dengan orang-orang yang mikirnya hidupnya nafsi-nafsi, maka akan membentuk diri kita begitu juga. Kalau ketemu dengan orang, saya misalnya besok tadi udah ngomong lagi tuh, besok jadi main bulu tangkis. Kalau ketemu sama orang yang kira-kira di atas kita lebih jago, kita ketularan. Coba kalau misalnya kita nggak ketemu dengan orang-orang yang punya kelebihan, kita biasa-biasa aja, dilatih lagi tiap hari lagi, dilatih lagi. Coba dah ente berhenti, kaku lagi semuanya. Sama ketika kenapa saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersilaturahim ke rumah seorang lelaki yang bernama Laits bin Sa'ad, supaya kita tahu di permukaan bumi ini ada orang di masa lalu yang sampai segitu jor-jorannya dalam bersedekah. Mikirin urusan akhiratnya. Jangan cuman bersuara doang. Jadi apa bahasanya kalau bahasa dulu sejarah tuh? Nyubit mau, dicubit kagak mau. Ada yang begitu ya? Apa bahasanya? Calo. Orang-orang doang disuruh ke Bandung, dia masih di kampung rambutan gitu maksudnya kan? Iya calo. Itu halus itu. Kalau calo halus. Itu bahasa orang dulu rada sakit itu. Lu nyubit doang, dicubit kagak mau gitu ya. Ya kan nyusahin orang doang kalau nyubit. Kagak mau gitu ya. Kalau bicara orang dulu kita kudu ngelihat ke Bang Adi gitu, karena beliau orang dulu. Nyambung. Jadi dia punya pendapatan segitu besar tapi tidak wajib zakat. Waruya annam ro'atan, nil dahsyat lagi, dan diriwayatkan bahwa seorang wanita Sa'alat al-Laitsa ibn Sa'din
meminta kepada Lais bin Sa'ad. Ada perempuan yang minta kepada Lais bin Sa'ad rahmatullahi alaihi syai'an min asalin. Dia minta sesuatu sedikit aja dari madu. Fa'amarolaha biziqin min asalin. Maka memerintahkan Lais bin Sa'ad supaya memberikan kepada wanita itu satu tempat zikin itu adalah tempat gerabah, tempat buat air yang besar. Dikasih, suruh penuhin, kasih dia. Ini pembantunya bertanya, faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, innaha kanat taqna'u biduni hadza. Kalau kata pembantunya, ini perempuan mintanya nggak segini, dia cukup tanpa dikasih sebanyak ini. Innaha kanat taqna'u biduni hadza. Kan mintanya cuma dikit, taruhlah misalnya sebotol kecil gitu, dikasih botol gede sama dia. Kata pembantunya, kebanyakan, dia mintanya nggak segini, dikasihnya malah banyak. Apa dijawab oleh Lais bin Sa'ad? Faqala innaha sa'alat ala qadriha. Itu perempuan minta berdasarkan kebutuhannya. Wa nu'tiha ala qadri nikmati alaina, dan kita memberikan kepada itu dengan kadar nikmat yang kita punya. Allahu Akbar. Ini kadang enggak, ada saudaranya datang, gua mah kalau minjemin enggak, gua mau ngasih aja buat lu. Dia minjem 1 juta, gua nggak ada istilah minjem sama saudara, gua kasih aja. Dikasih, cakep tuh sampai situ. Begitu dikasih 10.000, 50.000. Harusnya lebih. Kalau lihat nih, ada orang yang minta secuil atau sedikit dari madu, kemudian dikasihnya sampai 1 kantong yang besar. Saat dia punya pembantu tanya, innaha kanat taqna'u biduni hadza. Apa jawabannya? Innaha sa'alat ala qadriha wa nu'tiha ala qadrin ni'mati alaina. Dia minta sama kita berdasarkan dengan kadar kebutuhannya, tapi kita memberikannya dengan kadar nikmat yang kita punya. Wah, emang yang begini rada berat ngejalanin ini. Kadang-kadang menuruti apa yang orang minta saja itu sudah menjadi sebuah perjuangan besar untuk kita bisa melakukannya. Terakhir nih, satu lagi. Ini dia yang saya ceritakan. Wa kana Lais bin Sa'din, dan adalah Lais ibnu Sa'ad, la yatakallamu kulla yaumin, tidak berbicara siapa Lais bin Sa'ad kulla yaumin, tiap hari, hatta yatasaddaqa ala 360 miskinan, sehingga dia bersedekah atas 360 orang miskin. Coba, dia kalau mau ngomong, dia nggak mau ngomong dulu kecuali dia udah bersedekah kepada 360 orang miskin. Ini kagak ngomong mulu, sedekah kagak pernah. Kebalikannya. La yatakallamu kulla yaumin hatta yatasaddaqa ala 360 miskinan, sehingga dia bersedekah kepada 360 orang miskin. Ya Allah, jadi dijagain dulu, bersedekah dulu. Artinya dia berbuat dulu, baru kemudian dia berbicara. Saya ingin menceritakan ini, tentunya kita sulit untuk mengikuti orang seperti beliau. Kebayang nggak bagaimana Rasulullah? Karena tidak ada yang bisa menandingi akhlak baginda Rasulullah. Ini baru Lais bin Sa'ad. Saya menceritakan ini, boleh jadi kita nggak bisa melakukan hal seperti ini, tapi paling tidak kita mengenal ada orang yang sampai segitu totalitas dalam urusan akhiratnya. Kalau kita ketemu dan sering datang kepada orang yang memikirkan urusan akhirat, kita akan termotivasi untuk melakukannya. Tapi kalau kita sering diceritakan tentang urusan dunia, ketemu dengan orang yang cinta dunia, kelewatan, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan seperti mereka. Kadang-kadang kayak begini, ada orang yang pakai bahasa aja susah memberikan orang girang. Kali gitu pakai ngasih yang berbentuk materi, duit gitu, asal bahasa aja yang enak. Ada pak orang yang sampai bahasa aja susah, sedekah bahasa, ngomong yang enak gitu susah.
bawaannya nyakitin mulu. Kalau bahasa dulu ketus gitu, ada orang yang ketus. Sejalan ketawa. Gak ada kan ketemu orang begitu, ketus aja. Kita ngomong baik-baik, jawabannya ketus. Kalau bahasa ini apa sih, jutek ya, apa namanya, songong mah ente kali. Sekali ayo aja berani nyaut. Sebelum besok kita main bulu tangkis sama dia, kan sekarang kita udah bully duluan. Jadi sedekah. Jadi tadi saya begini, anak saya besok mau pulang dari Yaman. Kemudian saya dikirim foto sama syekhnya. Syekhnya bilang, saya kasih hadiah ini, ada jubah yang beliau pakai, dikasih. Kemudian saya balas pakai voice note. Saya bilang terima kasih gini. Dan saya mau menyampaikan ke beliau, nanti setelah baliknya ada 4 santri baru yang dari Istana Al-Quran akan belajar juga di sana. Jadi ada 4 orang tahun ini yang akan ke sana. Terus kata beliau gini, dengan bahasa yang membahagiakan, jangan kata 4, 1000 pun akan kuterima santri dari Istana Al-Quran. Itu kan bahasa membahagiakan. Karena pesantren kami adalah pesantren antum. Bahasa begitu. Rekamannya saya bilang, ya Allah, kita dengan bahasa kita udah kira. Bahasa tuh walaupun kebangetan tinggi, tapi dia dalam rangka membahagiakan saudaranya. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, kajian-kajian seperti ini akan sering kita suguhkan di Majlis Ta'lim Al-Musyawarah, biar kita melompat. Kan selama ini kita bersilaturahim banyak di daerah Warudoyong aja nih. Nah, kita ngaji kitab, kita silaturahim ke Baghdad, kita silaturahim ke Mesir, karena ini ulama Mesir. Lais bin Sa'ad, kita silaturahim. Oh, walaupun kita belum sampai Mesir, tapi diceritain ada loh orang Mesir, ulama Mesir di sana, namanya Lais bin Sa'ad, yang dia kagak ngomong setiap hari kecuali diawali dengan sedekah kepada 360 orang miskin. Nah, masa setahun sekali kita lagi kagak punya kepengenan. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang bilang, Ustadz saya udah korban dulu 5 tahun yang lalu. Lah ini mah tiap tahun kalau kita punya rezeki ya, dianggap seumur hidup sekali. Emangnya akekah ya, kalau akekah kan emang dia sekali seumur hidup. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Dan selanjutnya kita minta Ustaz Jalal buat tutup dengan doa ya, biar dapat berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.